Saudara bisa baca bukunya, ini ilmiah, penelitian ilmiah tentang sesuatu yang tidak ilmiah. Buah buku kecil ya, judulnya Life After Death, hidup sesudah mati, ditulis oleh Raymond Moody. Raymond Moody ini adalah seorang dokter yang karena pinternya dia dalam bidang kedokteran kemudian dijadikan guru besar di bidang filsafat kedokteran. Apa penelitian? Penelitiannya itu 100 orang yang pernah mati diwawancara oleh dia. Ada orang pernah mati banyak. Dia kirim surat ke rumah sakit. Apa tempatmu pernah ada orang mati lalu hidup lagi? Ada. Ada namanya John, mati jam sekian, tiba-tiba jam 6 sore hidup. Ada yang mati 2 jam, ada yang 6 jam, 7 jam. Nah, dicatat namanya, dicari alam, lalu diwawancarai. 100 orang yang pernah mati ini, 86% jawabannya sama, saya keluar dari tubuh saya. Yang 14% itu kira-kira mirip jawabannya, tidak bertentangan tetapi tidak persis mengatakan keluar dari tubuh saya. Ketidakilmiahan itu dibuktikan secara ilmiah karena itu melalui studinya. Kalau Profesor Baikuni mengatakan sesuatu yang terjadi secara sama 3 kali itu pasti ilmiah. Nah, itu dari 100 orang 86. Bahkan dikatakan 100% sama, cuma yang 14 itu variasinya tidak persis. Dan itu dialami oleh orang yang pernah mati, dan itu bukan orang Islam tetapi mengonfirmasi apa yang dikatakan oleh Al-Quran tentang catatan di alam sana. Maka Islam itu katakan oke, rasionalitas wajib hukumnya, kita rasional, tapi jangan terjebak ke dalam rasionalisme di mana yang kamu anggap benar itu hanya yang masuk akal. Karena seluruh yang masuk akal itu benar dan harus kamu percaya. Tetapi di luar itu banyak yang tidak masuk akal, yang justru mungkin lebih banyak dari yang masuk akal, yang juga mempengaruhi kehidupan dan selalu ditunjukkan oleh Tuhan. Taklahlah kalau itu dikatakan belum sampai itu bisa saja kan. Ketika satu saat itu yang terakhir, saya juga pernah terkagum dengan kisah penemuan kota Iram di Yaman. Begini, jadi seorang bernama Nicholas Clapp, ahli purbakala, itu memburu benda-benda purbakala. Ketika melakukan perburuan di Yaman Utara, itu ketika menggali beberapa meter menemukan lempengan batu. Lempengan batu bertulisan huruf-huruf kuno. Dia tidak tahu ini apa artinya. Dia datang ke seorang ahli bahasa purba namanya Profesor Petinito. Datangnya, Prof, ini apa nih artinya? Dia tahu, oh ini Iram, ini bacaannya ini Iram, ini Samud, ini Ad. Ini apa maksudnya? Ini kata Iram, ini ada di dalam Al-Quran. Kata Ad ini nama kaum, ada juga di Al-Quran. Samud juga ada di Al-Quran. Terus gimana? Kamu telitilah apa sejarah Iram, Samud, dan Ad itu. Dia riset ke Mesir, ke Al-Azhar, tanya ke ahli-ahli Islam, lalu dapat konstruksi cerita begini. Kaum Ad adalah kaum yang hidup di satu kota yang sangat mewah. Dan kaum Ad inilah orang yang kaum yang pertama kali mendirikan rumah bertingkat. Sebelum itu rumah tuh ya satu ini aja, satu lantai. Nah, sejak itu ada menara-menara tuh kaum Ad yang pertama. Tetapi kaum ini durhaka kepada Allah sehingga suatu saat didatangkan badai luar biasa lalu ditutup, tenggelam kota dan seluruh penduduknya ke muka bumi. Itu ada di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fajr, cerita di dalam surat Al-Fajr. Lalu bunyi ayatnya itu begini, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iromadzatil imad alladzi lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tahukah engkau apa yang diperbuat, yang dilakukan oleh Allah terhadap kaum Ad yang durhaka kepada Allah itu? Yaitu satu kaum yang hidup di kota Iromadatil Imad, yaitu sebuah kota yang bertingkat.
alladzi lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang sebelumnya tidak pernah ada kota yang bertingkat seperti itu. Nah, itu konstruksi Nicholas Cleves sesudah belajar Al-Quran dan bertanya kepada ahli sejarah. Oh, kalau begitu ini pasti ada hubungannya dengan kaum Ad. Dia gali tanah itu, kemudian melakukan penginderaan jauh dengan menyewa pesawat Challenger mahal sekali. Dari pesawat itu dilihat kok ada digital bergerak-gerak, lalu diidentifikasi kalau ini nih bekas jalan, kalau garis seperti ini bekas sungai, kalau ini bangunan. Terus digali. Saudara, sesudah itu tidak terlalu dalam menggalinya, ditemukanlah menara pertama. Digali lagi sehingga jadilah sesudah digali lengkap itu sampai sekarang itu yang dilindungi oleh UNESCO itu ditemukan oleh Nicholas Cleves pada tahun 1993. Berapa tuh sekarang? 93, sekarang 2016. 23 tahun lalu. Allah sudah berfirman dulu pada Nabi Muhammad 15 abad yang lalu, baru ditemukan sekarang. Itu artinya apa? Dulu tidak masuk akal, sekarang masuk di akal. Artinya apa? Apa yang dulu tidak rasional itu mungkin karena belum ditemukan barangnya, belum ada metodologinya. Oleh sebab itu, itulah yang disebut gaib. Percaya kepada yang gaib juga bisa diartikan bahwa mempercayai bahwa ilmu pengetahuan itu suatu saat akan sampai pada hal-hal yang tadinya dianggap gaib, tetapi tidak akan semuanya, atau tidak akan pernah selesai pencapaian terhadap kegaiban-kegaiban itu. Oleh sebab itu jangan sombong dengan rasionalisme. Pasti ya ada sesuatu yang tetap tidak rasional. Cobalah orang yang mengaku tidak bertuhan itu, misalnya naik pesawat, lalu pesawatnya turbulence, duk-duk, aduh Tuhan gitu, ndak sadar dia bilang Tuhan karena di hatinya itu memang ada Tuhan. Oleh sebab itu mari saya kembali ke takwa tadi. Orang takwa itu dapat pertolongan dari Allah dengan cara yang tidak bisa diduga. Jangan terlalu rasionalisme, ikutilah rasionalitas setinggi-tingginya, tapi jangan rasionalisme tetapi dalam pengertian tadi. Yang tidak rasional itu mungkin sesuatu yang belum ada saja di depan kita, mungkin seperti ditemukannya kota Iram itu, dan banyak lagi kisah-kisah di dalam Al-Quran yang kemudian terbukti dari waktu ke waktu.